bisa mengikuti materinya dari Pak Arief. Silakan Pak Arief, monggo. Terima kasih banyak Pak Firdaus, dan saya sapa lagi pada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu Sri, Mas Bima, Bu Arosida, Bu Desi, Mas Andi, Mbak Elita, Pak Hermanto, Mas Sofa, dan Mas Junianto Bagus. Selamat bergabung kembali di hari kedua saat ini. Yang ini mohon maaf Pak Afir, yang mahasiswa S3 Pak siapa kemarin, ada dua ya, Pak Endi ya kalau salah, siapa namanya? Pak Ada Johan sama Pak Endi belum. ya, belum gabung ya. Mbak Ini Desi ini S2 atau S1, Mbak Desi? Saya S2, Pak. Oh, S2. Pak Hermanto, S2 nggih? Oke. S2, Pak. Ini yang Bapak Ibu yang dari S3 belum hadir, ini mungkin masih di perjalanan ya. Tidak apa-apa, monggo dilanjut aja Pak Arief. Oke, baik, karena biasanya langsung sekalian Pak ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita akan lanjutkan yang kemarin. Mungkin dari kemarin Pak Fir sudah menyampaikan dari banyak sumber-sumber reference, ada Google Scholar, ada dari Sinta, ada dari Garuda, dan lain-lain gitu. Jadi mohon izin, saya akan coba saya lanjut di Google Scholar untuk kajian yang lebih mendalam. Karena pengantar sudah disampaikan oleh Pak Fir, jadi saya akan developnya langsung ya. Jadi saya mau izin share, saya akan masuk ke Google Chrome ya. Oke, baik. Nah, saya akan masuk ke scholar.google.com seperti yang kemarin sudah didemokan oleh Pak Firdaus. Nah, jadi Bapak Ibu, disarankan sekali jika Bapak Ibu semua sudah masuk ke Google Scholar, Google Cendekia seperti ini, Bapak Ibu login dulu ya. Sangat penting sekali kalau login. Nah, terus selain login ini adalah kita bisa lihat profil kita. Jadi nanti terutama yang pasca sarjana, baik juga S1 juga ya, S1, S2, S3, peraturan tahun 2014 yang lalu ya, dan sudah mulai digentar di blow up terus itu yang mulai tahun 2015 itu adalah publikasi, bahkan menjadi syarat yudisium wisudawan ya, sebelum wisudawan. Selain untuk S1 juga S2 dan malah S3 ini adalah yang wajib untuk publikasi, bahkan bisa jadi publikasi internasional, entah itu yang bereputasi atau tidak. Kalau yang nasional itu ada target reputasinya nasional, itu adalah indeks Sinta ya, oleh Pak Fir, ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ya. Semakin sulit maka level tingkat Sintanya itu akan semakin kecil. Sinta 1 itu adalah yang tertinggi ya. Sinta 1, 2, 3 bisa ditengarai, biasanya 1, 2, 3 itu biasanya pakai teks Inggris biasanya, dan reviewernya sudah melibatkan reviewer dari luar negeri dan lain-lain. Terus yang Sinta 4, 5, 6 biasanya masih pakai reviewer domestik gitu kalau di penerbangan. Nah, kenapa kok kita harus login? Dan setiap nanti Bapak Ibu publikasi ya seperti yang kita lakukan sekarang, kalau kita mencari penelitian terdahulu, itu adalah penelitian yang sudah dipublish. Dan kebetulan saya juga seorang manajer jurnal ya. Saya manajer jurnal di publisher saya sendiri, ada multidisiplin. Saya juga di setting sebagai editor di Expectra, jurnal Monitomo khusus untuk prodi manajemen. Dan juga saya juga editorial timnya untuk OJS di Pasca Sarjana Payung ya, kampus Universitas Jayaputra juga untuk persiapan akreditasi Sinta gitu ya. Nah, baik, kita balik lagi. Jadi saat nanti Bapak Ibu semua untuk luaran ya, luaran untuk syarat yudisium harus melakukan publikasi, dan biasanya publikasinya adalah yang Bapak Ibu cari di Google Cendekia di sini itu biasanya ada dua sumber ya, ini lebih dalam lagi, yakni adalah sumber bisa dari buku, lalu sumber dari jurnal, itu yang Bapak Ibu dulu itu PDF itu jurnal. Ada lagi sumber yang juga dari karya penelitian yang full text. Ya, kayak full text seperti skripsi, full text yang ada 100 halaman, tesis dan disertasi dan lain-lain. Tapi mayoritas biasanya publikasi atau jurnal itu adalah konversi dari full text-nya. Jadi jurnal konversi dari skripsi 100 halaman menjadi 15, atau tesis yang ada 150 halaman jadi 12 halaman dan lain-lain. Sehingga apa?
saat publikasi Bapak Ibu diwajibkan untuk memasukkan email aktifnya. Mengapa? Bisa dibuktikan dengan di sini ya, ini saya klik profil saya. Oke, bisa dilihat di layar. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah akun Google Scholar saya. Jadi semua yang sudah pernah publish artikel penelitian, memasukkan alamat email registrinya itu akan terbaca di Google Scholar. Ini adalah artikel-artikel yang sudah pernah kami buat ya. Kenapa kok kami? Karena banyak artikel ujar internasional itu melibatkan lebih dari 3-4 author ya. Dan semua author pasti punya apa istilahnya bidangnya masing-masing. Kebetulan saya dispesialisasikan untuk mengolah data dan juga untuk mensitasi yang ingin kita bahas pada hari ini ya, hari kedua ini, bagaimana cara mensitasi dan mencari justifikasi ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang mengikuti pelatihan ini, selain kita pelatihan menggunakan Mendeley itu ya, jadi yang lebih efektif lagi sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk di Mendeley-kan agar referensi kita itu sangat bagus. Nah, karena di keilmuan sosial humaniora ya, di ilmu sosial sama di ekonomi manajemen, Bapak Ibu ini kan pakai kuantitatif. Ada yang kualitatif, mohon maaf saya survei dulu ya. Ada yang pakai kualitatif, Bapak Ibu di sini S2 kuantitatif semua ya. Kuantitatif, jadi pakai aplikasi olah data. Mau pakai SPSS, mau pakai SMPLS atau SEMAMOS, mau pakai EViews, ada variabel bebasnya, variabel yang mempengaruhi, ada variabel terikat, variabel yang dipengaruhi ya. Oke, baik, ini saya tutup dulu. Ini adalah sitasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sitasi sudah 339 dikutip ya. Di sitasi itu kutipan atau sitasi dikutip. Ini sejarahnya ada ini ya, 2021 dikutip sudah berapa artikel-artikel oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu nanti saat mengutip itu nanti akan otomatis terbaca oleh akun Google Scholar author yang bersangkutan ya. Baik, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, mungkin kalau saya terlalu cepat ya, saya terlalu cepat karena ini sudah keseharian gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang saya menjelaskan apa gitu juga lupa gitu ya, cuma langsung lost gitu aja ya, apa yang saya tahu saya langsung bagi. Jadi bisa untuk diskusi pada malam kita banyak diskusi dan praktek aja ya. Saya tidak menyiapkan materi sama sekali sebenarnya, hanya di praktek-prakteknya aja langsung. Boleh langsung dipotong ya Bapak Ibu ya. Boleh langsung dipotong ya, mungkin Mas Sofa atau Bu Sri dan Bu Desi ya. Boleh langsung dipotong kalau ini ditanyakan maksudnya. Ini ada Pak Fahmi sudah masuk. Pak Fahmi, selamat datang Pak Fahmi. Dari S3 ya Pak ya. Ya Pak Arif. Selamat bergabung Pak Fahmi. Ya, nanti bisa ditanyakan Pak Fahmi ya, terutama untuk mencari research gap Pak. Baik, saya lanjut lagi, mohon izin langsung dipotong aja jika ditanyakan ya, saya tidak akan tersinggung ya. Karena setiap yang kalau bisa dalam pelatihan ini tujuan dari Bu Profesor Sukesi dan tim Labcom dan Kaleb Pak Fir dan Pak Radit adalah untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi semakin banyak pertanyaan maka kami akan tahu kebutuhan dari Bapak Ibu semua dan harapannya mengikuti pelatihan ini ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Jadi sementara saya akan lanjut aja dulu. Nah, baik Bapak Ibu, seperti ada di sini ya, ada kerpean di sini. Kemarin Pak Fir untuk Google Cendekia ini adalah kita ingin mencari suatu bahan materi tertentu yang khusus ya, yang khususan di Google Scholar. Ya. Kalau kita hanya pakai satu keyword yang tertentu, itu biasanya dibutuhkan saat kita untuk mencari latar belakang masalah dan lain-lain. Tapi bagaimana jika untuk yang S3 S2 pun juga gitu ya, kita mau meneliti membuat sebuah judul ini sudah pernah dipakai. Saya cari di sini judul sudah pernah dipakai, terus saya pakai judul apa, akhirnya bingung gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir, jika karya penelitian Anda ini berbeda di tempat observasinya gitu ya, mungkin judul yang sama, yang satunya di perbankan, Bapak Ibu ada di marketing misalnya ya, itu SDM misalnya, SDM yang untuk observasinya ya Bapak Ibu ya, itu ada di perbankan dan juga ada di perusahaan entah barang atau jasa gitu kan, ada perusahaan jasa, ada di manufacturing maksud saya, perusahaan barang produksi atau di perusahaan jasa. Nah terus
bagaimana kita mau mencari perbedaannya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, seperti yang kita ketahui saat kita mencari research gap, umpama di pasca sarjana ya, tapi S2, S2, S1 juga bisa kita gunakan, yakni kita mencari justifikasinya. Misalnya contoh ini sudah ada sebelumnya ya, kemarin Pak Fir apa namanya adalah di keywordnya itu mencari latar belakang. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kita mencari skep dari Google Scholar, kita langsung ke hasil penelitiannya. Hasil yang terdahulu kan mesti kita ambil. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ini ada bold yang tebal. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kita bisa langsung kunci sama persis dengan yang kemarin disampaikan Pak Fir didemokan. Adalah kita pakai tanda petik sebelum dan sesudahnya. Jadi kita mengunci statement, mengunci kalimat. Oke, kita coba ada motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Terus kita bisa lihat di sini dirujuk 23 kali, berarti semakin banyak ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat nih Bapak Ibu, semakin banyak dirujuk, maka artikel ini itu akan semakin menguatkan justifikasi Bapak Ibu nanti. Tujuan kita mencari apa namanya literatur ya, literatur dari Google Scholar ini, banyak sumber referensi ini adalah kita mau mengangkat judul misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja. Mengapa kok Anda mengambil judul itu? Ya karena ada yang bilang motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ini banyak sekali ini 2021, 2020 gitu ya. Atau kita rentang khusus kemarin Pak Fir menjelaskan kalau bisa 5 atau 10 tahun terakhir. Misalnya adalah di 2018 ya, 2018 dengan sekarang 2023. Saya telusuri di sini. Oke, kita telusuri. Nah, ini sudah ya paling tua adalah 2015. Ini kita dapat statement motivasi terhadap kinerja karyawan. Kalau sudah dapat seperti ini, ada dua opsi Bapak Ibu ya. Kita bisa simpan di sini ke koleksiku ini ya. Kita bisa simpan di sini ya. Kita bisa simpan dan kita nanti akan ada tawaran sebenarnya di layar ya. Sudah keluar ya, dari label saya keluar ya. Disimpan ke koleksi saya keluar. Keluar Pak. Ya, nah baik terima kasih konfirmnya. Kita buat adalah justifikasi misalnya per folder misalnya ya, motivasi terhadap kinerja. Kita buat seperti folder secara online. Kita save di sini. Tapi ini folder ini hanya tersimpan pada Google Scholar kita. Ya, jadi kita bisa buka sewaktu-waktu. Oke, kita klik selesai. Saya masukkan, saya centang di sini ya. Oke, saya buat lagi. Tentang di sini kita klik selesai. Lalu saya ingin simpan lagi motivasi tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau bisa ada beberapa pembimbing ya, pembimbing yang tergantung dari pembimbingnya. Kalau kamu ada di bidang perbankan, cari hasil penelitian terdahulu yang harus diperbankan semua. Kalau kamu di bidang perusahaan jasa, kalau bisa sumber referensi kamu, baik yang bilang motivasi tidak berpengaruh ataupun yang berpengaruh, itu juga di perusahaan jasa-jasa semua yang lain, dan itu mempunyai hasil yang berbeda sehingga kamu melakukan pengujian ulang di perusahaan jasa kamu yang kamu lakukan sebagai tempat observasi. Ada yang seperti itu sehingga sangat disarankan ini kalau sebelum disimpan kita bisa lihat, cek dulu di sini. Kita tinggal klik kanan open link new tab. Kita cek dulu ini di sektor mana. Misalnya ini ada di sektor perusahaan mana nih, Surya Yoda. Ini bisa ditelusuri dia di sektor yang mana. Kadang-kadang ada yang harus kita tentukan dulu di sektor mana, apakah di sektor produksi atau di sektor jasa, ya tergantung dari pembimbing Anda nanti. Kalau misalnya ya sudah tidak apa-apa mau pakai produksi boleh, pakai sektor jasa boleh, terserah, pokoknya yang punya hasil yang berbeda ya. Baik, kita akan simpan dulu aja di sini, kita simpan di sini, kita centang lagi ya. Kita masukkan ke sini. Kita simpan dulu. Jadi tidak harus selalu di Mendeley, kita juga bisa save reference kita itu di koleksi atau my collection ya. Kebetulan ini settingnya bahasa Indonesia. My collection di Google Scholar Bapak Ibu semua ya, pakai login email. Baik, ini yang ada 1, 2, 3. Nah ya ini yang kita mencari statement khusus untuk yang tidak berpengaruh. Dan akan lebih baik lagi karena kita simpan ini kan untuk memudahkan kita dalam melakukan mapping penelitian terdahulu ya.
mapping metode dahulu. Terus bagaimana referensinya? Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, saat kita klik kutip, saya perbesar di sini, saat kita klik kutip, ada 3 pilihan ya, MLA, APA, ini adalah sesuai versinya. Nah, yang kita butuhkan dari kutipan-kutipan ini untuk dimasukkan, ini kalau yang pakai POP kemarin kan kita langsung tarik semua ya. Nanti saya akan beralih ke POP dulu, biar lebih enak ya. Jadi dari yang ringan, dari yang agak sulit gitu ya untuk pemetaannya. Kita bisa satu persatu dulu Bapak Ibu ya. Kita bisa mendownload ini, kita bisa copy langsung juga bisa seperti ini ya. Ada Bapak Ibu klik aja, ini sudah ngeblok otomatis, select all, lalu kita bisa copy langsung. Tapi akan lebih bagus lagi karena kita mau masukkan ke aplikasi agar lebih tertata rapi, maka kita bisa klik kutip. API ini sering kita pakai ya, American Psychological Association ya, kurang lebih. Kita pilih yang Ref Manager ya, Reference Manager. Klik Ref Manager, maka nanti akan terdownload scholarship. Nah, di sini ada keluar scholar dan lain-lain gitu ya. Kita tinggal dulu biarkan saja dulu, nanti kita impor nanti. Berikutnya juga gitu Bapak Ibu ya, kita sudah ketemu yang dimiliki R Hidayat. Saya juga ingin ngambil kutipan dari ini masih R Hidayat ya. Oke, yang lain deh. P Astuti misalnya. Oke, P Astuti saya klik kutip juga. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi. Yang sebelumnya tampilannya ada yang seperti ini. Disebutkan autornya atau judulnya kapitalis Edgeworth ya, kapitalis Edgeworth. Jadi judulnya ini P-nya besar, M-nya besar gitu. Tapi ada juga yang Bapak Ibu nggak perlu kaget, kok bisa kutipannya berbeda ya. Saya kutip di sini loh, ini kok tidak ada hanya autornya kok cuma satu, biasanya berbeda seperti ini. Bahkan nanti ada ini sudah dipublish nih ya, doctoral, dissertation, skripsi. Ini juga akan di-download, kita klik Ref Manager aja, kita download dulu scholar-nya, baru kita masukkan. Dan scholar yang kita download dari Ref Manager pada kutipan Google Scholar ini, ekstensinya otomatis adalah RIS ya Bapak Ibu ya, pasti RIS. Terus kita cari yang berbeda, kita coba cek. Oke, ini sudah standar bagus ya, karena nanti kalau Bapak Ibu download PDF di jurnal, satu jurnal itu nanti ada tulisannya gede-gede semua. Oke, mana tulisannya gede-gede semua nih, kita cari. Ada yang gede-gede semua tulisannya. Seperti ini, ada yang miring, ada yang panjang dan lain-lain gitu. Tapi tetap kita bisa. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin kita break dulu ya. Kita break untuk mendengarkan adzan sholat Isya, Pak Arif ya. Baik, mohon izin kita lanjut sebentar nih Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Jadi kalau misalnya terlalu cepat mohon langsung langsung ditanyakan aja Bapak Ibu ya.
boleh langsung diinterupsi, boleh, nggak masalah ya Bapak Ibu. Saya akan lanjut lagi. Jadi kita adalah mencari justifikasi motivasi yang tidak berpengaruh. Lalu kita cari motivasi yang berpengaruh terhadap kinerja. Saya rasa kalau hasilnya positif seperti ini ya, signifikan, saya rasa lebih banyak daripada jika kita mencari hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh ya. Ini juga nih karena ini kinerja juga hati-hati Bapak Ibu, ada di sektor swasta, berarti kinerjanya bisa kinerja karyawan ya di perusahaan. Jangan sampai keliru mengambil dari kinerja guru ya, pasti berbeda, segmennya sudah berbeda. Oke, kita cari di sini karyawan. Oke, saya akan simpan lagi di sini. Oke, baik. Lalu saya kutip dulu, saya download dulu draftnya. Oke, baik. Baik. Sampai sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu, silakan. Mengapa kok kita mencari justifikasi? Kita harus mencari, kalau meneliti kita mencari yang terdahulu dulu ya, sebagai referensi kita. Misalnya untuk statement seperti ini satu hipotesis Bapak Ibu ya, satu hipotesis. Kenapa kok harus cari yang berpengaruh tidak berpengaruh? Ini untuk mengamankan hasil nanti Bapak Ibu semua di hasil olah data, di hasil analisis penelitiannya. Ya, hasil penelitiannya. Kalau misalnya penelitiannya Ibu itu adalah motivasi berpengaruh, maka penelitian terdahulu yang sebelumnya dikutip itu disampaikan yang terdahulu itu bisa dikutip ulang. Oke, dari hasil penelitian saya motivasi berpengaruh kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian bla 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 dan ini dan A dan oleh A oleh B tahun sekian oleh C dan seterusnya. Walaupun nanti hasilnya pun bisa motivasi, ternyata dari hasil penelitian saya hasilnya motivasi tidak berpengaruh. Bapak Ibu punya rujukan sebelumnya kan sudah dikumpulkan hasil penelitian tidak berpengaruh ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh K tahun sekian, L tahun sekian, author M tahun sekian dan begitu seterusnya. Ya, Bapak Ibu semua. Baik, itu jika kita ingin mencari referensi dari hasil hipotesis yang maka disampaikan kemarin itu sama oleh Pak Fir adalah untuk latar belakang ya, mencari informasi teori-teorinya, makanya pakai keyword. Nah, baik, berarti seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan share lagi ya. Oke, saya akan stop share.